Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah berikan kita keberlimpahan berkah. Apalagi kita hadir di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ar-Riyadh, di tempat yang sudah tidak terbilang lagi dihatamkan Al-Quran, di tempat yang tanahnya bergembira karena setiap kali mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan kita sekarang berada di atasnya, yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari bacaan-bacaan Al-Quran. Nanti kita akan ngaji betapa beruntungnya mereka menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dekat dengan Al-Quran, karena kita sekarang berada di Syahrul Quran. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Abdul Roji Marja, yang semoga Allah berikan terus panjang umur, sehat, afiat. Al-Mukarram wal Muhtaram akhi fillah, tuan imam kita, saya merasakan jadi makmum beliau di Masjid Al-Makmur Tenabang. Kebetulan satu paket beliau imamnya, saya khotibnya, dan saya mendengarkan betapa indahnya suara beliau. Akhi fillah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nasin SQ, yang semoga terus Allah berikan keberkahan dan keistiqomahan. Hadir juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Raden Nanang Pramara MM, Ketua FS 3G, dan seluruh keluarga besar FS 3G, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Terkhusus yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Sofyan Siraj SPDI, yang mudah-mudahan, mana dia? Oh ya Allah, tadi udah salaman duluan kita ya. Kiai, maafin Kiai, kenal wajah, nama lengkap baru sekarang kita dapat. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam penjagaan Allah. Dan para tokoh masyarakat yang, maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Tuan Qori kita memilihkan ayat yang begitu dahsyat sebagai garansi tentang bagaimana kedudukan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan ini menjadi petunjuk dari Allah bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya pedoman yang tidak mungkin meleset ketika engkau menjadi orang yang mencintai dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jemaah, ada seorang santri baginda Rasulullah SAW. Beliau dijuluki sebagai turjumanul Quran. Beliau juga orang yang mendapatkan doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas, sepupu dari baginda Rasulullah SAW. Dalam Sunan Ad-Darimi itu diceritakan beliau orang yang kagak ada puas-puasnya bersama Al-Quran, sampai beliau ngeluarin ongkos secara khusus untuk nyewa orang, memperhatikan ada satu orang yang dia suka baca Al-Quran di Masjid Madinah. Kana rajulun yaqra'u fi Masjidil Madinah.
ada seseorang yang kerjaannya ngaji aja di Masjid Madinah, jemaah. Dan diceritakan wa kana Ibnu Abbas wada'a alaihi ar-rasada. Ibnu Abbas nyewa orang, satu orang dipekerjakan, tujuannya buat ngawasin nih orang yang baca Al-Quran, diawasin. Fa idza kana yaumu khatmihi qama wa tahawwala ilaihi. Kalau udah menjelang hatamnya bacaan nih orang, maka Ibnu Abbas dia bangun dan dia menuju kepada orang yang menghatamkan Al-Quran, sekedar duduk dan mengaminkan doa khatmil Quran. Sallallahu alaihi Nabi. Ini Ibnu Abbas, turjumanul Quran, yang didoakan secara khusus dan disebut jagoannya tafsir. Jemaah, tetapi untuk Al-Quran, bila sudah kadung dia punya cinta, maka tidak akan pernah berasa cukup. Sehingga Utsman bin Affan menjadikan Al-Quran sebagai barometer. Kalau ente pengen ngelihat seorang lelaki yang hatinya bersih, maka lihat apakah dia puas dengan baca Al-Quran atau dia terus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran hanya dibaca oleh orang yang hatinya bersih. Jadi kalau kita sekarang berada di tempat ini, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan akan Allah tambahkan cinta kita kepada Al-Quran. Jangan kata manusia ngelihat orang yang hafal Al-Quran, malaikat silo ngelihat mereka yang hafal Al-Quran. Imam Ghazali mencantumkan hadis yang rada panjang dalam kitab Ihya-nya ketika meyakinkan tentang keutamaan Al-Quran. Innallaha qara'a Thaha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi amin. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah membaca surat Thaha dan surat Yasin. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dan Allah membaca surah Yasin. Ini yang bercerita baginda Rasulullah, dimaktubkan dalam Ihya-nya Imam Ghazali. Allah baca surat Thaha dan Yasin sebelum Allah menciptakan makhluk. Jemaah, falamma sami'atil malaikatu, maka tatkala malaikat mendengar bacaan surat Thaha dan surat Yasin, qalat, malaikat berkata, ini yang saya bilang bahwa jangan kata manusia, malaikat silo melihat orang yang hafal Al-Quran, melihat orang yang membaca Al-Quran, melihat umat yang mendapatkan Al-Quran. Makanya itu saya ketika diimami oleh beliau, wah, berkali-kali berdecak kagum, karena begitu nagomnya, begitu indah yang beliau baca. Dan ternyata beliau dewan hakim dalam setiap MTQ nasional. Bayangin FS3G milih imam gak tanggung-tanggung, hakim tingkat nasional. Makanya beruntung mereka yang bergabung di FS3G. Iya Pak, wah, ini tingkat nasional imamnya. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang dikatakan oleh malaikat? Tuba liqaumin yanzilu alaihim hada. Beruntunglah buat satu kaum, satu umat yang Al-Quran turun kepada mereka. Ini malaikat Pak. Jadi kalau kita ngelihat bahwa malaikat yang begitu istimewa mengapresiasi dan bahkan mengucapkan selamat kepada umat Nabi Muhammad lantaran Al-Quran, maka rada aneh kalau kita kemudian menjadi orang yang gak yakin dengan Al-Quran. Apa yang diucapkan selamat yang kedua? Tuba li ajwafin tahmilu hada. Beruntunglah mereka yang di dalam dada-dada mereka membawa Al-Quran.
Pokoknya dia nggak pernah berhenti untuk menjadi orang yang bersama Al-Quran. Saya dapat riwayat Guru Majid Pekojat, gurunya ulama Betawi, itu diceritakan seorang yang hamilul Quran. Kenapa? Karena setiap hari beliau baca Al-Quran, bukan cuma di bulan Ramadan, setiap hari baca Al-Quran 10 juz. Kira-kira jamaah FS3G ada nggak yang begini? Kagak ketemu. Kalau di bulan Ramadan sekali kita masih, kalau kita gresekin ketemu juga. Kalau di bulan Ramadan, ntar mah di bulan Syawal udah. Tetapi ada seorang yang dia saban hari 10 juz sampai kemudian hafal Quran karena sering ngebacanya. Itu nggak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i, rada kagak nyambung kita punya kepala, kita punya isi kepala nggak nyambung. Siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali di bulan Ramadan, kejauhan dah. Ini saban hari 10 juz. Sampai satu waktu ada kisah unik ketika dijemput untuk ngajar. Kalau dulu kan pakai delman jemputnya, kalau sekarang pakai mobil. Beliau pilih jalan kaki. Kenapa? Kalau pakai delman aneh cuman baca 5 juz, kalau jalan kaki aneh bisa baca 10 juz. Sampai segitunya diajak naik kendaraan. Kalau kita diajak naik mobil, ente mau naik mobil apa mau jalan kaki? Mendingan naik mobil. Tapi orang yang cinta sama Al-Quran berbeda. Tuba li ajwafin tahmilu hada. Malaikat yang memberikan apresiasi, beruntung mereka yang di dalam dada-dadanya ada membawa Al-Quran. Seperti guru kita yang mudah-mudahan bisa melahirkan para hamilul Quran. Karena Bapak Ibu, kalau kita punya anak hafal Al-Quran, kita kagak kepuyengan dengan masa depan mereka. Ada seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad. Ini yang bercerita juga Imam Ghazali. Beliau itu dijuluki sebagai qatilul Quran karena satu waktu dia jadi imam, dia kagak tahu kalau makmumnya adalah anaknya. Karena anaknya kalau dengar ayat-ayat tentang siksaan, nangis pingsan. Kalau ada anaknya jadi makmum, beliau akan pilihkan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat kasih sayang Allah. Satu waktu dia sangka anaknya kagak jadi makmum. Kemudian dia baca ayat-ayat adab. Anaknya kemudian jatuh pingsan dan mati. Bininya marah-marah. Bapak model apa anaknya sampai dibikin mati gara-gara baca Al-Quran? Bapak ibu jangan kata kita, jangan kata wali. Kalau urusan berhadapan sama bini emang rada ngeri. Rada ngeri. Itu biar kita jago main beksi juga main pukul ya kalau lembakan sama bini. Romannya berpikir 17 kali. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Tuhan ditantangin, tapi sama Siti Asia tengkurep dia. Fir'aun tuh Tuhan ditantangin, tapi begitu mempertahankan Musa, bayi yang masih kecil, nyerah Fir'aun, padahal dia mendeklarasikan setiap bayi laki-laki kudu dibunuh. Tapi sebentar, kalau bininya yang ngomong jangan dibunuh bang, ini bayi saya suka. Walaupun kemudian di Al-Quran bercerita karena Allah yang melemparkan, tanamkan kasih sayang. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Ini kan kalau di pondok pesantren kitab dijadiin bacaan buat melet perempuan. Kalau kira-kira perempuan kagak tapi demen, gue kejam lintir pakai baca ginian ya Bang Wing. Itu cuman kalau kepepet. Tapi ada bacaan tuh jemaah dipuji nih. Ada yang namanya Fudail bin Iyad. Dia sampai bikin pernyataan yang bahkan begitu yakinnya. Yambaghi lihamidil Qur'an alla yakuna lahu ila ahadin hajatun wala ilal khulafa faman dunahum. Jemaah, kata Fudail bin Iyad,
seyogyanya bagi mereka yang membawa Al-Quran. Boleh jadi ente hafal, boleh jadi ente belum hafal, tapi nggak pernah bisa lepas jauh dari Al-Quran, masuk ke dalam kategori hamilul Quran. Kemana-mana dia bawa Al-Quran, saku dia bawa, di mana ada waktu senggang dia baca. Boleh jadi dia belum hafal, tapi Al-Quran melekat dalam hatinya. Kata Fudail bin Iyad, kalau orang yang disebut hamilul Quran, dia hidup bersama Al-Quran, ada Al-Quran di dalam dadanya. Dan ini pesantren berikhtiar untuk melahirkan generasi Qurani. Jemaah, maka kata Fudail bin Iyad, tidaklah pantas dia untuk mempunyai hajat kepada satu makhluk pun. Yang bagi lihamil Quran alla yakuna lahu ila ahadin hajatun. Nggak boleh dia punya hajat kepada satu manusia, nggak boleh. Wala ilal khulafa, termasuk kepada pemimpin-pemimpin. Orang yang dia hamil Quran, dia pantang mengucap kepada manusia. Itu kenapa kemudian saya punya guru Mbah Yai Fit Mas'ud berpesan betul kepada para santrinya, ente kalau punya urusan ngapain minta sama manusia, langsung kepada yang menciptakan manusia. Itu ditanam tuh kepada santri-santrinya, apalagi udah punya Al-Quran. Kata Fudail bin Iyad, ente kagak pantas minta sama manusia, juga kepada penguasa-penguasa, apalagi orang yang di bawah mereka. Wayam bagi antakuna hawaijun nasi ilaihi. Kata Fudail bin Iyad, seyogyanya seharusnya hajat-hajat manusia dia datangnya kepada ente. Sallu ala nabi. Coba lihat jemaah, bagaimana mungkin kemudian malaikat memberikan ucapan selamat dan kata beruntung bila tidak ada makna yang tersimpan saat engkau mempunyai Al-Quran. Makanya kita bersyukur bisa hadir di FS 3G, kemudian terus diingatkan, ayo jangan pernah puas dengan apa yang telah kau lakukan. Hafal walaupun dari sedikit, yang sekedar kita baca di juz 30, yang penting ente punya rongga dada, tidak sampai kekosongan. Ada yang ente bawa buat ente masuk ke alam barzakh. Tempo hari saya kedatangan tamu, bapak, ibu, belum lama, 2 malam yang lalu. Kemudian ketika di imam sedang tadarus, bukan imam, remaja masjid lagi tadarus di masjid, karena rumah saya dekat masjid. Dia bilang, Ustadz, saya hafal nih ayat, nih surah saya hafal, walaupun saya nggak pernah lihat Al-Quran. Wih, sakti benar. Apa yang dibaca? Sabbihisma rabbikal a'la. Ama hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata dia, saya hafal gara-gara sholat Jumat imamnya kebanyakan baca ini surah. Tapi dahsyat loh, dengan sering mendengar, dan ini bagian dari mukjizat Al-Quran. Kan bapak ibu kalau buat baca Yasin gacoan, kalau lagi baca bareng berasa hafal kita. Orang hafalnya nyamber, ada yang baca kita bisa otomatis. Orang keseringan datang ke majelis tahlil walaupun dia nggak tahu tuh tulisannya. Itu salah satu bagian dari mukjizat Al-Quran. Nggak ketemu bacaan yang lain seperti Al-Quran. Maka itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah sudah mendeklar Al-Quran tidak kami turunkan kepadamu ya Muhammad untuk engkau mendapatkan kesusahan. Enggak, seakan Allah ingin berkata, kalau ente ingin berubah nasib dari air mata yang selalu membasahi kedua pipimu, bangkit umat Nabi Muhammad, buka mushaf Al-Quran, kau adukan dalam lafaz bacaan ayat-ayat Al-Quran, lihat apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Ini kan yang kadang-kadang kita kagak percaya.
tanggung banget gitu percayanya. Kenapa kita nggak berani makan dari sejak subuh tadi sampai nanti waktu maghrib? Karena ada di dalam Al-Quran ayat yang bercerita tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pol kita Pak, yakinnya mah ayat ini pol. Bini kagak ada, anak kagak ada, orang kagak ada yang ngeliat, nggak berani kita minum di siang hari di bulan Ramadan. Takut dengan di ayat karena kebenarannya mutlak ya Ustaz. Ini perintah dari Allah, ini kalamullah. Lalu kemudian kalau engkau bisa meyakini ayat tersebut, kenapa kau tidak yakin saat Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Kenapa engkau tidak punya keyakinan sehebat pada saat itu ayat tentang puasa dengan ayat yang termaktub dalam surat Tabarak, siapa yang bisa memberikan rizki kepada kalian? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa? Allah berikan challenge. Siapa yang bisa memberikan rizki kepada kalian? In amsaka rizqah, jikalau Allah tahan rizkinya. Jemaah, kenapa lempengan yang ini kita tidak bisa hakul yakin seperti ayat puasa? Kan kalau puasa kita yakin pol-polan. Iya, ente datang ke FS3G, berkumpul bersama dalam bacaan yang kelewat dahsyat, begitu banyak, belum zikirnya, belum ayat Al-Qur'annya, belum bacaan maulidnya, belum salawatnya. Kau sedang menghibah, memohon kepada yang maha kaya, yang mengatur rezeki segalanya. Lalu apakah kau tidak mempunyai harapan yang besar? Karena dia yang mengatur semua rezeki. Gak bisa Pak, ini majelis kelewat istimewa. Nggak boleh mereka hampa pulang ke rumahnya kecuali Allah siapkan banyak karunia yang akan mereka dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan. Saya kalau nggak ada FS3G udah tidur jam segini. Iya, orang malamnya kita begadang. Tapi ini kelewat berat buat orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kita lihat ayatnya. Surahnya sama yang dibaca oleh qori kita, surah Al-Isra. Maka Allah menceritakan tawaran kepada manusia. Dua model. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Saya pengen baca pakai murotal gitu, nggak enak. Oke, samping saya ngerintar di ponteng beliau. Saya pas begitu tahu beliau hakim nasional, gua nggak berani baca. Takut nagomnya, ini nagom apaan lu ngarang sendiri? Emang lagunya lagu lama gitu, mending kalau dibilang lagu lama, dibilang lagunya perak berambe kayak beras. Jemaah, ini yang Allah sampaikan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Allah kasih tawaran, siapa yang pengen kesenangannya di dunia disegerakan, kami akan segerakan. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, buat orang yang kami kehendaki. Tapi summa ja'alna lahu jahannam, waliyadzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Tapi kemudian mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, yasla madhmuman madhura. Yang kedua bercerita tentang jamaah FS3G. Ayat lanjutannya berkenaan dengan jamaah FS3G dan siapapun mereka yang tak pernah lelah untuk mengerahkan kemampuan mendapatkan keridhaan Allah. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau dibuat sebuah tawaran
yang hadiahnya sama, kumpul di sini dengan tidur, kita milih tidur kalau hadiahnya sama. Tapi karena ini diceritakan di dalam Al-Quran, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa orang yang dia menginginkan akhirat, di dalamnya jemaah FS3G tersurat wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat itu, jemaah, dengan mengerahkan berbagai usahanya, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nih Allah yang menyampaikan, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya kumpul di pondok pesantren ini. Saat banyak orang terlelap dalam tidurnya, mereka tetap melangkah ke tempat ini. Maka kata Allah dalam Al-Quran, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah nggak mau keutangan dengan jamaah FS3G yang dari jam 3 udah hadir sampai saat ini masih bertahan. Allah akan bayar. Tapi yang menarik adalah ketika Allah menyampaikan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Yang pengen dunia, kata Allah ini dalam Al-Quran, yang pengen dunia, yang pengen akhirat, semuanya kami yang memberikan mereka kekuatan. Jemaah, dan itu adalah min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu. Gimana nggak gede kita punya hati, gimana nggak girang kita punya hati, kumpul di jamaah FS3G kalau ngebaca ini ayat. Semua yang pengen sibuk dengan urusan dunia dan kesenangan yang sementara, mereka yang tak pernah lelah mengejar akhiratnya, kata Al-Quran, kami yang menjadikan mereka kuat untuk mengejar akhirat. Shallu ala Nabi. Ya Allah, saya setiap kali ngebaca nih ayat, pada saat sedang baca Al-Quran, terima kasih ya Allah, saat kau buat kami punya lisan, tak pernah lelah membaca Al-Quran. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah minta kita untuk memperhatikan dari dua kelompok manusia ini. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Panitia, berapa menit lagi Bang MC? Lanjut deh. Ini kita puasa masih jauh membuka masalahnya. Emang kalau udah bicara Al-Quran kita melibatkan emosi, karena ini resep gitu. Kata Al-Quran, Allah perintahkan, lihat, coba inti perhatiin bagaimana kami memberikan keutamaan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Lihat mereka yang katanya paling sukses sekarang karena punya jabatan, lihat ujungnya bagaimana ujungnya. Dia akan tinggalkan jabatannya, dia akan tinggalkan kekayaannya, dia akan menjadi orang yang menyesal. Lihat apa yang mereka dapatkan. Lalu perhatikan jemaah FS3G yang mereka tetap sampai akhir hayatnya mendapatkan kekuatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di majlis-majlis mulia, apalagi amalan subuh. Ada seorang juga santri Nabi SAW. Kalau dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi memuji ini lelaki, jagoannya di atas rata-rata. Karena Nabi memuji, kita akan temukan dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa suaranya nih orang bisa mengalahkan satu pasukan. Bahkan dalam riwayat lain bisa mengalahkan 1000 orang-orang musyrik. Dia kalau perang nggak cukup lawannya cuma satu, nggak cukup.
Dia kudu lawan 20 orang baru dia rada capek berantemnya. Ini sahabat Nabi namanya Abu Talha. Kalau berantem, kalau lawan satu, lu kumpulin dulu jadi 20 orang baru udah gue lawan. Kalau cuma lu doang mah ya cuman buang-buang waktu. Iya mah Abu Talha kalau dia perang dia kudu dikepung 20 orang baru dia berasa capek. Nggak kalah, cuman berasa capek aja. Kan bahasa Jawara begitu. Dah cuman 3 orang. Sekampung ada nggak sekampung? Lu kumpulin. Terus ntar gue lari. Lu udah sekampung. Jemaah Nabi memujinya. Sautu Abi Talhata fil jaishi khairun min fi'atin. Khairun min mi'ati rajulin. Dalam riwayat lain khairun min alfil musyrikin. Jadi kalau dia ngomong itu 1000 orang musyrik, maka mereka terdiam ketakutan kalau dengar suaranya Abu Talha. Suaminya Ummu Sulaim, orang kaya yang mahar mas kawinnya masuk Islam. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi Abu Talha beliau punya umur sampai 77 tahun. Di sini ada Babaji sampai udah 77 tahun. 75. Ini 77 tahun. Ini nanti kita ambil hikmahnya. Bagian akhir ini kita ambil hikmahnya. Supaya kita kagak gampang merasa cukup berbuat kebaikan. Mengharapkan keridhaan Allah. Umurnya 77 tahun. Begitu dengar ada panggilan perang. Karena beliau bercerita, aku berperang hatta mata Nabiyuna. Aku berperang hatta mata Abu Bakrin. Aku berperang hatta mata Umar. Jadi dia mendampingi Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Mendampingi Abu Bakar dalam perang sampai Abu Bakar meninggal. Mendampingi Umar sampai Umar meninggal. Sampai pada waktunya di umur 77 tahun dia ada panggilan perang. Umur 77 tahun. Jemaah, anak-anaknya melarang. Jangan Pak, kalau bahasa kita udah penuh syarat, boleh nggak ikut perang. Udah uzur, 77 tahun mau perang. Jemaah, biar kita nanti bikin komparasi, kita bandingkan. Apa alasanmu yang tidak bergabung dengan FS3G? Apa alasannya? Ini ada santri baginda Rasulullah. Umurnya 77 tahun. Dia masih ingin ikut perang, taruhannya nyawa. Ente diajak hidup berkah di FS3G, diajak ingat dengan perjalanan yang sesungguhnya, lagi banyak banget alasan dipakai. Pinggang lah pakai berasa pegel. Alasan banyak, lapar Ustaz lagi puasa. Walaupun sambil jalan perjalanan tadi, karena saya bersama anak saya yang pertama, saya bilang ini majelis luar biasa. Ramadan kagak pakai tawakuf. Ini majelis yang bikin saya jam segini masih ngoceh. Jamaah sekalian berbahagia, orang-orang khusus. Ketika ayahnya mengutip sebuah ayat surat At-Taubah, anak-anaknya langsung diam seketika. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah berfirman, infiru khifafaw wa thiqalaw wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu Kiai. Itu kalau beliau manggut-manggut hati girang. Tapi kalau beliau geleng-geleng, wah cilaka, ada yang salah gue bacaannya. Jemaah sekalian berbahagia. Dijawab dengan ayat ini, anaknya diam. Ente mau ngomong apa dengan perintah Allah? Disuruh pergi ikut berperang khifafah wa thiqalan, dalam keadaan ringan dan berat. Kita buka tafsirnya, Imam Qurtubi menafsirkan ini ayat dengan 10 model tafsiran. Di antaranya adalah saat engkau muda maupun tua, dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Itu lebih baik kalau kalian mengetahui
Anaknya diem. Lagian santri Nabi lo mau lawan. Ini perintah Allah, nggak boleh berhenti berjuang walaupun umur 77 tahun. Ini lelaki yang mempunyai karomah kemuliaan. Dia punya jasad kendati pun sudah mati. Lam yataghayyar jasaduhu, nggak berubah dia punya badan. Karena beliau meninggal dalam perjalanan perang di atas lautan, di kapal. Selama 9 hari tidak ketemu daratan untuk menguburkan. 9 hari kudunya jasad orang yang mati berubah. Tapi kenapa kemudian ini tidak berubah? Diceritakan beliau adalah orang yang punya amalan demen sama puasa. Bukan puasa Ramadan. Puasa sunnah, saban hari beliau puasa. Saya punya guru dari sejak bujangan sampai saat ini beliau masih berpuasa. Liburnya cuma 5 hari setahun, 2 hari raya dan hari tasyrik. Selebihnya puasa. Kenapa asal beliau berpuasa? Satu waktu dia melukai hati ibunya. Ini saya punya guru nggak sengaja melukai hati ibunya. Kemudian sejak saat itu dia bertobat dan menyesal. Dan dia berpuasa, pahala puasa selama beliau berpuasa adalah buat ibunya. Sampai kayak begitu, nebus kesalahan sama seorang ibu. Ini mah bentak cemberut sama orang tua, kebangetan berani kayak kagak punya dosa. Pantesan hidup lu kesono susah, kesini susah. Ada seorang yang diperintahkan, yaitu orang tua, ibu dan bapak, yang diperintahkan oleh Allah berkali dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Bukan wabizaujah, bukan wabil walidaini ihsana. Karena semalam saya masih mendapatkan cerita ada seorang ibu yang dalam kesedihan karena tidak ditegur oleh anak lelakinya. Gara-gara anak lelakinya belain dia punya bini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat buat kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi ketakutan urusan dunia padahal ada Al-Quran bersama kita. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.